Hello, good morning. Kami akan memberitahu pengikut Anda bahwa Anda sudah mulai video. Oke. Hello, good morning. Today is Monday, 21st July 2025. Now time is about 10 a.m. We meet again at What the Fit with the Fit today. Oke. Sekarang hari Senin, dan hari Senin seperti biasa saya sudah ngepost ke Dread Coach Sandra tentang antisipasi perselingkuhan di gym yang sekarang sedang marak ya, dipicu oleh oleh kejadian yang happening banget, fenomena konser Coldplay. Kalau kalian mengikuti media sosial ya pasti tahu ya. Jadi men-trigger saya untuk bikin postingan tentang dampak perselingkuhan, tentang bagaimana perselingkuhan itu bisa dicegah kalau Anda mau. Kalau nggak mau ya susah ya. Ya, itu pilihan Anda sebenarnya, dan apapun itu akan ada konsekuensinya. Setidaknya energi Anda akan juga habis di sana dan akan berdampak pada kehidupan lainnya di dalam hidup Anda. Oke, ini sekarang kondisi di studio alam kita yang cukup gersang, tapi saya seneng gak ada truk-truk tebu ya, sehingga kita agak leluasa nih untuk ngejim untuk jalan-jalan di sini. Dan memang sekarang agak panas, mataharinya sangat nyentrong sekali, tapi hawanya dingin gitu ya sekarang, dan itu saya senang. Ini adalah bisa dikatakan cuaca favorit saya, panas tapi anginnya itu dingin. Akan lebih bagus lagi kalau ada angin yang lebih sepoi-sepoi ya, anginnya lebih aktif gitu ya, akan lebih bagus lagi. Jadi cucian itu cepat kering gitu, seneng ya. Oke. Silakan dibaca sendiri di postingan Coach Sandra. Ya mungkin akan men-trigger beberapa orang atau banyak orang gitu ya, karena memang perselingkuhan itu kayak nggak berasa gitu ya memang ya. Kita sendiri nganggap itu teman-teman, tapi kan akhirnya jadi demen gitu. Ya itulah, memang manusia itu kan sangat lemah, jadi lebih baik kita jangan menantang diri kita untuk sesuatu yang nanti dampaknya sangat besar sama kita ya. Gitu. Oke, dan saya juga sekaligus tuh komen di postingan Dr. Santi, psikologis, bagaimana saya selalu mendapat tantangan untuk menghadapi ajakan selingkuh dari lawan jenis gitu ya. Bisa jadi juga dari orang single, saya single, dia single, tapi saya nggak suka sama dia gitu, kan nggak boleh dipaksa ya. Itu kan juga namanya juga abusive ya. Itu juga salah satu alasan kenapa saya di usia sekarang itu kelihatan tidak sukses gitu ya. Kenapa saya sampai sekarang itu gini-gini aja hidupnya bagi sebagian orang gitu ya. Ya karena memang saya sempat vakum, tidak kerja di tempat orang, karena mungkin itu juga salah satu trauma saya. Kalau saya kerja di tempat orang, saya pasti diganggu gitu. It is what it is ya. Jadi ya saya nggak sombong, cuman realitanya sebagai orang yang menarik memang tantangannya seperti itu. Ini bisa jadi kerugian ya, dari sisi lain saya kerugian, dari segi wajah itu kelebihan, dari segi lain kerugian. Dan kalau kita nggak kuat mental, atau mungkin tidak segera upgrade diri, atau bisa jadi kita nggak punya solusi lain ya, terutama saya akan mentok terus. Oleh karena itu saya senang sekali akhirnya saya punya ide untuk bikin sendiri coachingan saya, sehingga saya bisa mewujudkan mimpi saya yang terpendam itu ya, seperti itu. Oleh karena itu saya juga agak membatasi interaksi gitu ya, karena memang ini bisa jadi dipicu oleh trauma juga sebenarnya. Kenapa saya nggak kunjung kolaborasi sama ABC ya, karena ya banyak hal yang harus saya pikirkan
berkaitan dengan rasa aman saya gitu. Tentunya saya juga menyembuhkan diri saya ya, berupaya untuk menyembuhkan diri saya agar saya bisa, bagaimana caranya agar saya bisa menyukseskan proyek saya ini dengan tetap menjadi orang waras gitu ya. Karena buat saya sih, saya nggak mau lagi masuk dalam masalah yang sama ya. Saya sudah bertahun-tahun menghadapi masalah seperti itu, dan saya nggak ingin untuk kali ini saya masuk lagi dalam pola yang sama ya. Jadi semua itu ada masanya. Bagi Anda yang seperti saya, ya kita sabar aja ya. Dan memang konsekuensinya kita serba tertinggal dari orang lain. Kalau orang lain mungkin bisa berdamai dengan kondisi seperti itu ya, sambil tetap menuju puncak gitu ya. Tapi hasilnya juga akan kita lihat nanti, apakah dia makin sehat atau dia makin sakit gitu. Kalau saya lebih memilih mental saya harus sehat dulu. Oleh karena itu konsekuensinya saya memang lebih lambat dari orang lain gitu ya. Konsekuensinya saya lebih terbelakang dari orang-orang yang sebenarnya kemampuannya itu tidak lebih dari saya gitu ya. Konsekuensinya sangat pahit sekali. Tapi less dalam hal mental. Dari mental saya sendiri, saya tenang gitu ngejalanin semua ya. Berhadapan dengan orang-orang yang kasar, orang-orang yang hatinya jalanan kayak gitu, ya kita harus sabar gitu ya. Mereka udah merasa lebih hebat karena sudah begini begono. Ya harus sabar karena ini pilihan saya sendiri gitu. Pilihan saya untuk tenang, genuk-genuk, yang penting mentalnya baik gitu ya. Gitu. Semua itu tentang pilihan, dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya, dan saya lebih memilih konsekuensi yang tidak meracuni mental saya. Oke. Tapi intinya, apapun pilihan Anda, pastikan sehari-hari Anda bisa hidup gitu ya. Dalam keseharian Anda bisa hidup yang baik-baik saja. Itu baru bisa Anda idealis seperti saya. Tapi kalau tidak, yang bisa jadi masih banyak. Yang pasti masih banyak pekerjaan lain yang halal yang bisa menghidupi Anda dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pekerjaan-pekerjaan halal yang mudah didapat. Mungkin pekerja kasar mungkin, atau mungkin cleaning service mungkin, atau mungkin jadi kurir makanan online gitu, atau mau jadi kurir apa, itu masih ini ya, masih halal kan ya itu, dan bisa kasih kita makan gitu ya. Gitu. Kalau saya sendiri, saya bisa mulai mengandalkan dari coachingan saya ya. Jadi memang tidak sebesar mungkin teman-teman yang sudah lama berkecimpung di sini, tapi ya buat saya ini cukup, dan tentunya pasti kita harus progresif juga ya. Begitu. Ya, inilah bocoran sedikit dari saya tentang perjalanan hidup saya. Semoga nanti bisa buka wawasan, atau mungkin ada yang bisa dipelajari gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sekarang juga lagi banyak membicarakan banyak hal ya. Kita coba sekarang ngobrolin itu ya. Ngobrolin tentang social issue, tentang misalnya food blogger yang sedang mengkritisi seorang artis gitu ya. Dan saya lebih pro pada food bloggernya dalam hal ini, karena memang kemasan itu penting ya, penting gitu, harus paling tidak sesuai dengan harganya lah kayak gitu ya, agar yang beli juga merasa dihargai gitu ya. Kasih kasih kemasan yang proper agar pembeli merasa dihargai. Saya sekarang pakai baju yang menurut saya proper, sehingga yang nonton, meskipun mungkin gak ada yang nonton ya, merasa dihargai kayak gitu. Ini adalah bagian dari, bahkan bisa jadi bagian dari integritas saya gitu. Kalau saya ditonton orang, kan kita nggak tahu yang nonton kita siapa. Yang nonton cuma satu, tapi kaliber internasional kan kita nggak tahu ya. Yang nonton satu, tapi dari golongan Rothschild kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Jadi kalau kita udah nyemplung ke media sosial, buat saya Anda harus memberikan yang terbaik ya, sesuai kapasitas Anda gitu. Mau ada yang nonton, mau yang enggak, karena kita nggak tahu siapa yang nonton kita. Bukan karena kita sok, bukan karena kita manifestasi, bukan karena kita pengen. Buat saya manifestasi itu ya sekarang gitu. Manifestasi itu ya sekarang, mental yang sekarang. Cuma butuh waktu aja, memang butuh waktu gitu ya.
Kalau kita terus posting pasti orang akan kenal kita, baik follower kita banyak maupun enggak. Paling tidak di offline orang itu udah kenal kita kok. Saya di offline saja saya udah banyak yang kenal saya, bahkan kadang cukup terrepotkan ya. Jadi oleh karena itu saya ya mungkin saat ini tidak bergaul dengan orang-orang menilai saya dari follower, karena mereka tuh sangat drain out ya, sangat draining sekali buat saya, sehingga nggak dulu deh orang-orang lihat dari itu doang gitu ya, nggak dulu. Yang penting bagaimana saya bisa menjalani ini semua dengan ketenangan, dengan grit, dan juga sesuai dengan alignment saya ya, karena ini benar-benar buat saya adalah suatu hal yang sangat penting ya. Mendirikan coaching sendiri buat saya sangat penting. Oke. Itu yang kedua tentang food blogger tadi ya. Dan menurut saya si artis harusnya berterima kasih karena itu masukan. Kalau kita berbisnis, kita itu harus mau dikritik gitu. Bisnis itu kan kita dengan orang banyak gitu, bukan keluarga sendiri. Kecuali kita berbisnis sama keluarga sendiri bisa seenaknya ya, tapi kalau sama orang lain ya jangan gitu. Kalau kita pengen punya etos kerja yang bagus, jangan manja gitu, jangan manja. Justru masukan itu harus dijadikan referensi pelajaran, apalagi yang ngasih masukan berkompeten kayak gitu ya. Ya susah kalau dikit-dikit baper gitu. Mending jadi princess aja ya, tapi susah juga princess kalau kita nggak ada duit ya. Jadi kalau kita berbisnis memang harus benar-benar yang low profile ya, kita harus low profile. Kalau kata saya harus bener-bener udahlah, apapun itu kata-kata orang, kritikan, hinaan, tabung aja dulu, diem gitu, diem dan terus catat habis ini ngapain, oh gini. Harus lebih banyak diem daripada ngomong, daripada membantah ya. Banyak-banyakin diem, banyak-banyakin belajar, banyak-banyakin nyatet, banyak-banyakin juga referensi, kasih solusi, bahkan juga kenal orang-orang yang bisa bantu kamu kasih solusi juga kayak gitu. Itu yang saya pelajari dalam perjalanan saya branding ini. Itu yang kedua. Kemudian isu yang ketiga tentang DJ ya, tentang DJ yang sekarang ini lagi banyak diomongin, terutama di Dread. Menurut saya memang luar biasa kan pergaulan mereka seperti itu, dan basically seharusnya saya tidak perlu mengurusi itu ya, tapi itu sangat menjadi pusat perhatian saya karena nggak terus kan bacaannya gitu ya, tentang ini lagi gitu. Buat saya ya itu adalah resiko. Itu yang kedua, bagi wanita please jangan mengharap hamil itu sebagai jebakan untuk laki-laki menikahi kita. Jangan sampai seperti itu ya. Karena even dia nikahi Anda, belum tentu dia bisa bikin Anda bahagia. Bahkan yang ngeri lagi, begitu menikah sama Anda malah kehilangan nyawa karena dia tidak cinta sama Anda. Orang cinta aja bisa menghilangkan nyawa orang yang dia cintai, apalagi nggak cinta gitu ya. Jadi jangan jadikan hamil sebagai jebakan untuk membuat kita dinikahi laki-laki, karena itu suatu niat yang sangat hina sekali ya. Jadi kalau memang kalau ini memang beneran hamil loh ya, karena saya curiga sama orang-orang yang followernya besar-besar itu kan gampang sekali menciptakan gimmick gitu ya untuk menarik perhatian massa gitu ya. Kalau memang ini beritanya benar, ya memang ya sudah dipelihara. Kalau memang nggak mau aborsi silakan pelihara gitu ya. Ini pelajaran buat yang lain. Kadang wanita memang semandiri apapun dia pasti pengen ada pendampingnya, dan itu kelemahan wanita karena memang ya kita tidak disetting untuk sebenarnya sendiri kan gitu. Oleh karena itu ya kalau memang kita pengen berkeluarga ya kita harus mengukur kapasitas diri, kita juga harus belajar berbagi dengan pasangan gitu ya, karena pasti beda orang yang mandiri, yang pure mandiri sama orang mandiri tapi sudah punya pasangan, itu akan beda prioritasnya gitu ya. Jadi kemandirian itu mesti dikurangin untuk bisa kita berbagi waktu dengan pasangan ya gitu. Kalau mandiri bener-bener ya pasti akan sulit ya kalau kita hanya fokus kita membagi waktu dengan orang lain. Oleh karena itu hubungan itu tidak sesimpel kita bikin konten gitu. Habis konten kan selesai, udah edit udah kita post gitu. Tapi kalau hubungan sebenarnya itu bener-bener
hubungan yang sangat-sangat kompleks. Bahkan saya sarankan untuk memiliki 1 atau 2 relationship coach ya, karena itu sangat membantu sekali, apalagi di profesional yang melibatkan banyak orang. Itu sangat penting sekali karena itu ikut menavigasi hubungan gitu ya. Orang-orang yang hidupnya dari media sosial itu kalau pengen punya hubungan yang sehat, milikilah coach untuk bisa jadi penasehat Anda ya. Jangan curhat ke medsos, jangan juga curhat ke kemana-mana, atau bahkan ke teman sendiri. Curhatlah ke coach Anda yang terpercaya itu ya. Oke, jadi jangan jadikan hamil sebagai jebakan untuk kita dinikahi ya. Kita tahu kesepian itu kayak gimana, tapi jangan jadikan itu alat gitu. Oke, ini juga pelajaran buat yang lain. Kalau memang Anda tidak ingin hamil yang tidak diinginkan, ya mesti menjaga diri gitu ya. Menjaga diri. Itulah pentingnya kita menjaga pergaulan juga gitu. Nggak semuanya itu harus kita turuti ya, nafsu ini itu gitu ya. Dan menjaga diri itu juga bagian dari aset. Menjaga diri buat wanita terutama itu adalah aset dia di masa depan, karena kita nggak pernah tahu kita nanti diinginkan oleh siapa gitu ya. Jadi kalau kita asetnya udah baik, diinginkan orang yang luar biasa, ya kita tinggal apa? Bisa jadi tinggal ke KUA gitu ya. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga diri, ya akhirnya hanya orang-orang yang kurang bisa ditanggungjawabkan juga gitu yang nanti menginginkan kita ya gitu. Jadi ini pelajaran buat yang lain, Akan selalu ada waktu untuk bertobat. Jadi khotbah kita ya. Jadi khotbah kita akan ada selalu, selama kita punya napas, tobat itu masih ada ya, kesempatan tobat itu masih ada. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, tentang film ya. Tentang film, untuk saat ini saya mungkin istirahat dulu dan nonton film. Untuk kemudian kita lihat lagi film-film. I Know What You Did Last Summer udah tayang ya di bioskop ya. Tapi saya belum ada energi untuk pergi lagi ya. Kita tunggu aja. Oke, kira-kira saya sudah neroces berapa lama? Sepertinya udah lebih dari 10 menit ya. Saya senang sekali bisa jalan-jalan lagi di sini karena enak sekali suasananya. Kita nggak ribut lagi. Di sebelah sana kan ada pemukiman, kemudian ada sekolah juga gitu. Jadi agak susah kalau jalan-jalan di sebelah sana ya. Oke, semoga celotesan saya ini bermanfaat. Anda nanti bisa lihat lagi di YouTube ya. Kan saya mulai buka lagi YouTube saya untuk menyimpan arsip saja sebenarnya, bukan untuk jadi YouTuber ya. Bukan untuk jadi YouTuber, untuk arsip saja. Tapi kalau akhirnya itu bisa membawa ke sana ya nggak masalah. Cuman untuk saat ini untuk menyimpan arsip agar next kalau misalnya sudah Meta udah bersikukuh men-setting hanya 1000 follower, ya sudah, kita tinggal di sana aja. Oke, thank you for watching and see you.